Oke, saudara-saudari, kali ini kita akan belajar mencoba menjalankan Python untuk pertama kalinya ya setelah menginstal atau men-setup tadi. Ya, kita sudah menginstal si Python, kita perlu coba running si Python-nya. Teman-teman bisa running lewat CMD, buka CMD atau terminal programnya, lalu ketikkan Python, enter. Nah, nantinya teman-teman akan masuk ke dalam IDE Python seperti ini. Lalu kita coba aja. Biasanya orang-orang pertama kali nyoba suatu bahasa pemrograman yaitu menggunakan melakukan pencetakan teks gitu, memberikan output ke dalam memberikan output ke kita atau ke user gitu ya. Biasanya pakai hello world. Jadi ketika kita kasih komen print hello world, nanti kita akan mendapatkan respon juga dari si Python-nya, yaitu hello world juga seperti itu ya. Ini kita contoh aja seperti yang digambar samping sini ya. Kita coba ketikkan print, ini perintah untuk memberikan output ke kita gitu, terus masukkan hello world. Hello world, bebas sih, nggak mesti hello world, kita ganti aja misalnya jadi halo bang ya. Terus print halo bang gini, terus udah selesai, tinggal di enter. Nah, dia langsung memberikan respon ke kita. Halo Bang, persis apa yang kita perintahkan. Jadi, print ini untuk memerintahkan si komputer kita untuk memberikan output ke kita, yaitu halo Bang. Kayak gitu. Cuman kalau kita running di IDE seperti ini, memang setiap kali kita melakukan perintah dia akan memberikan respon langsung. Agak susah kalau misalnya codingannya agak panjang gitu ya. Nah, mungkin ada cara lain. Cara lainnya gimana, Bang? Kita bisa sebenarnya cara lain adalah menggunakan text editor. Text editor itu apa ya? Tempat kita ngoding, tempat kita membuat codingan bahasa pemrograman apapun. Tapi di sini kita pakai Python. Nah, itu coba dulu ya. Kita keluar dulu dari sini. Nah, gimana Bang? Text editor yang paling apa, yang paling pasti ada, nggak perlu install. Teman-teman pas buka Windows itu langsung ada. Itu ada nggak sih Bang? Ada. Namanya adalah Notepad, teman-teman. Ya, Notepad. Oh, itu kan buat ngetik doang. Iya, memang buat ngetik doang gitu ya, buat ngetik-ngetik doang. Tapi ini sebenarnya juga bisa dijadikan text editor. Misalnya, kita ketik aja dulu, print. Ini adalah program pertama saya gitu. Misalnya kayak gitu. Dah. Oh iya, tadi ini ya, pakai kutip dua ya. Ini adalah program pertama saya. Ini udah selesai, tinggal teman-teman save. File, save as. Nah, save as ini kita taruh aja misalnya di E gitu ya, atau di D boleh. Di E aja. Terus kita kasih nama filenya, misalnya di sini adalah coba.py. Nah, untuk Python sendiri extensionnya adalah .py ya, .py. Ini save as type-nya di all file aja. Coba.py untuk Python. Nah, ini langsung di save. Nantinya kita ini kan jadi file Python ya, ini tinggal di close aja. Terus teman-teman akan menemukan satu file baru di drive saya, kebetulan ada di E, namanya coba.py. Nah, ini bisa kita running teman-teman, bisa kita jalankan. Jalaninnya gimana Bang? Nah, jalaninnya gini, ini kan file ada di E ya. Teman-teman tinggal di klik kanan, terus copy as path aja, atau copy path-nya nanti. Udah selesai, teman-teman buka apa namanya, CMD ya, buka terminal atau command prompt seperti ini. Terus runningnya cukup ketik Python spasi filenya tadi atau nama filenya. Nah, kebetulan ada di E, coba ya, lalu di enter. Nah, dia akan menjalankan program yang sudah kita buat di Notepad tadi. Sebenarnya dengan Notepad aja sudah cukup. Cuma kan, aduh Bang, kalau misal saya typo terus ternyata ada salah salah ketik atau lupa codingannya kayak gimana, gimana ya? Nah, disitulah kita butuh namanya text editor, teman-teman. Nah, text editor yang biasa dan paling sering digunakan saat ini gitu ya, saat ini itu adalah Visual Studio Code, teman-teman. Namanya Visual Studio Code. Teman-teman tinggal cari aja di Google Visual Studio Code. Nah, ini dia, tinggal diklik. Teman-teman tinggal download aja. Nih kebetulan ini download for Windows karena tahu dia saya pakai Windows gitu ya. Tinggal di download. Nanti tinggal
install aja ya. Dia bakal download agak lama, nanti tinggal di next aja, nggak ada yang perlu di setup seperti Python ya. Jadi dia akan tinggal di next aja. Udah selesai diinstal, nanti teman-teman bisa menjalankan si Visual Studio Code-nya itu. Seperti itu ya. Ini saya coba dulu menjalankan VS Code-nya mulai dari awal. Coba ya. New window. Nanti VS Code-nya akan seperti ini tampilannya. Oke, nanti akan ada open folder, terus ya macam-macam lah kayak gitu. Nah, setelah kita membuka VS Code ini, tinggal kita open folder ya. Dan kita bikin satu folder tersendiri untuk kita belajar Python. Ya, misalnya contoh saya tadi ditaruh di E ya. Kita di sini bikin satu folder baru, misalnya new folder, sini new folder, kasih nama, misalnya ini adalah belajar Python. Udah, terus select folder. Nah, ini kita ada di dalam folder atau workspace kita atau tempat kerja kita namanya belajar Python. Ini sesuai dengan nama folder yang ada di sini gitu. Ini folder belajar Python. Ini nyambung teman-teman ketika kita bikin file baru. Nah, misalnya kita mau bikin file baru nih bang, file Python baru, ini pencet aja nih, ada new file, dipencet, terus kita kasih nama misalnya latihan 1 gitu ya, .py. Nah, otomatis tuh ada tandanya, terus di enter. Nah, kalau saya otomatis ada tanda logo si Python-nya. Kalau misalnya teman-teman ternyata nggak ada, teman-teman butuh menginstal sesuatu di Visual Studio Code. Install apa bang? Install extension Python. Ingat ya, ini extension, bukan berarti kita install Python lagi. Karena Python udah diinstal tadi awal. Kita perlu install Python, kita perlu menginstal extension Python di Visual Studio Code. Biar apa? Biar VS Code tahu kalau kita itu mau ngoding Python, mau bikin script atau ya script dari bahasa pemrograman Python. Jadi kita perlu install extensionnya Python. Kalau nggak diinstal gimana bang? Nggak apa-apa sebenarnya, akan tetap jalan, cuman kita akan tidak terbantu aja sih. Kenapa kita perlu install extension Python? Nanti bakal tahu di sini ya. Cara installnya gimana? Teman-teman cari yang kotak 4 biji itu satunya misah, ini namanya extension, atau pencet Ctrl Shift X, ini diklik. Nah, nanti ada tulisan extension gini, mungkin awal-awal teman-teman bakal kosong di sini, atau mungkin ya nggak ada yang diinstal sama sekali gitu ya. Nah, teman-teman tinggal search di sini, di bagian search box-nya, ketik python, terus enter. Nanti otomatis yang pertama kali muncul adalah Python yang ya ini ya, yang Python yang developernya adalah Microsoft. Tinggal pencet sini. Nah, nantinya dia bakal minta diinstal. Pencetannya kayak gini, bakal pencet install, tapi yang ini ya. Nanti tinggal diinstal, tungguin sebentar aja. Mungkin kalau agak nyangkut dikit, diemin aja sekitar 5 menit, terus di close VS Code terus buka lagi. Tapi kalau ternyata langsung bisa diinstal, oke, ya udah teman-teman bisa langsung restart si VS Code-nya kayak gitu. Setelah di restart itu gini, tinggal di close terus buka lagi aja gitu ya. Nggak susah-susah gitu, tinggal gitu doang. Nanti dia akan buka lagi ke workspace yang kita buat tadi sebelumnya. Nantinya ini sudah siap nih si extension Python-nya. Dia itu buat apa sih? Dia bisa melakukan linting atau ngelinter Python ya. Jadi bisa memberikan suggestion text, bisa memberikan apa ya, notifikasi atau warning ketika ada error dan lain-lain seperti itu. Misalnya kita ketik sini print gitu. Nah, dia langsung, saya baru ngetik P sama R aja, dia langsung ngasih tahu nih mau ngetik yang mana nih, print, property atau yang lain gitu kan. Oke, kita ketik aja yang print, terus kita kurung buka tutup gitu ya, langsung dia ngasih isinya seperti apa. Itulah gunanya kita menginstal extension Python di VS Code. Contoh kita print ya, misalnya tadi halo abangku gitu ya. Kalau selesai, lalu kita bisa running si Python-nya. Gimana cara running bang? Nah, cara runningnya sebenarnya ada cara yang paling cepat teman-teman. Cara yang paling cepat, tapi ini tinggal pencet ini doang nih. Ini yang ada sangat segitiga ini run Python file. Ketika di run, dia langsung buka terminal baru. Nah, ini langsung ngeprint halo abangku. Ini cara paling cepat. Tapi
kalau dibagi saya, ini saya tidak sarankan karena kedepannya kita tidak akan apa ya, nantinya ketika kita sudah berhadapan dengan server atau berhadapan dengan IDE yang lain, pencetatan ini nggak akan ada. Gitu ya, kita cara runningnya harus menggunakan seperti cara lama gitu ya. Kalau tadi kan lewat CMD gitu ya, cuman kita bisa buka sini, teman bisa sini terus ke toolbar sini pilih terminal, nanti new terminal. Nah, ini adalah terminalnya. Terminalnya ini seperti command prompt atau CMD yang ada di sini tadi nih, yang kita CMD di sini, yang di run CMD ini sebenarnya sama. Cuma kalau sini kan dia adanya di C ya, otomatis langsung ke C. Nah, tapi kalau di sini biasanya otomatis di mana workspace kita berada. Kebetulan di sini saya ada di prom E. Jadi, dia di sini ada di prom E dan di folder atau workspace yang belajar Python ini. Seperti itu, ya. Ini tinggal di running. Runningnya gimana? Pakai cara yang sama. Ketik Python spasi. Nah, kalau sebelumnya kita pakai path dari filenya, di sini tinggal karena kebetulan ini posisinya ada di dalam belajar Python ini, kita tinggal sebutkan nama filenya aja, latihan 1.py, terus tinggal di enter, maka dia akan running program Python yang kita buat seperti itu ya. Dan ini nyambung ya, ketika kita bikin file di sini latihan 1, teman-teman cek di dalam sini akan ada file latihan 1 juga kayak gitu. Ini sama yang ini sama. Oke, gitu aja dulu, dicoba aja dulu. Kalau sudah nyoba, kita akan lanjut ke video berikut. Oke.